Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Saputra dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Nah, berikutnya latar belakang. Latar belakang penggunaan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Berikutnya, sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Intervensi bahasa gaul karena muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Seiring perkembangan teknologi, banyak bermunculan media sosial yang digemari oleh berbagai kalangan, khususnya remaja. Salah satu media sosial yang banyak digunakan remaja adalah media Instagram. Media Instagram merupakan media sosial berbasis internet skala internasional yang berfungsi untuk mengunggah video, foto, atau gambar. Hal yang dapat ditambahi atau diperbaiki dengan filter tertentu. Hal ini menyebabkan para remaja pengguna Instagram memperoleh banyak kosakata baru seperti viral, hits, kekinian, dan netizen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja pengguna media sosial Instagram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian bahasa gaul. Dalam ilmu bahasa, bahasa gaul termaksud sejenis bahasa diakronik, yaitu bahasa yang dipakai oleh suatu kelompok dalam kurun waktu tertentu. Ia akan berkembang dalam kurun tertentu. Perkembangan bahasa diakronik ini tidak hanya penting dipelajari oleh para ahli bahasa, tetapi juga ahli sosial atau mungkin juga politik. Sebab bahasa merupakan sebuah fenomena sosial. Ia hidup dan berkembang karena fenomena sosial tertentu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi pemakaian bahasa gaul di jejaring sosial. Yang pertama, bahasa gaul untuk mempererat hubungan, mencari bentuk jati diri, dan mengungkapkan ekspresi. Biasanya bahasa gaul itu untuk mempererat hubungan suatu kelompok dalam pertemanan. Agar dalam suatu pertemanan itu hubungannya lebih erat, maka tidak jarang para kalangan remaja menggunakan bahasa gaul dalam mempererat hubungan pertemanannya dan juga mencari bentuk jati diri. Untuk mencari bentuk jati diri dan mengungkapkan ekspresi diri dengan menggunakan bahasa-bahasa gaul sebagai medianya. Berikutnya yang kedua, untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Nah, di faktor yang poin kedua ini, biasanya itu untuk agar pembicaraan di suatu kelompok tersebut tidak dapat diketahui oleh selain kelompok dia tentang hal apa yang sedang dibicarakannya. Sehingga untuk menutup rahasia, menyembunyikan rahasia,
yang sedang dibicarakan oleh kelompoknya. Hampir sama dengan poin yang ketiga, untuk maksud persembunyian dan kejenakan. Biasanya bahasa gaul itu untuk menyembunyikan arti kata, kosakata yang mengandung yang hanya dimengerti di pihak kelompok tersebut. Selain di luar kelompok tersebut tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakan dan maksud tujuan dari bahasa yang digunakan. Nah, berikutnya pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti dari arti bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang berikutnya, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Berikutnya kesimpulan dari fenomena penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Di sini saya telah menyimpulkan dari pembahasan yang tadi saya bahas. Banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaian sehari-hari di masyarakat tertentu di kalangan remaja. Saran: sebaiknya kita sebagai anak muda dan mahasiswa hendaknya meminimalisir menggunakan bahasa alay, bahasa gaul, dan bahasa sejenisnya yang dapat mengancam eksistensi bahasa Indonesia. Lebih baik gunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.